Seringkali kita Bapak Saudaraku melihat apa kata orang. Jika kita melihat kata orang, tentu kita bingung. Karena semua baik. Semua baik menurut manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak kita ini mencari menurut manusia, tapi menurut kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jika kita mengikuti aturan menurut manusia, semua baik. Jadi tidak lagi perlu kita lampu merah. Kita semuanya sudah lampu hijau. Semuanya bebas. Kita menikmati pesta pora berhuya-huya semau kita. Kenapa? Kita sudah lampu hijau. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita demikian, bagaimanakah akhirnya? Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia, karena dunia ingin semuanya bebas, ingin semuanya lampu hijau, ingin semuanya enak-enak saja. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab. Di sini diajarkan kita seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak manusia. Banyak saat ini Bapak Saudaraku, manusia membaca Alkitab ini seturut kehendak manusia, bahkan mengajarkannya seturut dengan kehendak manusia. Kenapa? Karena dia membela dagingnya, karena dia tidak mau menderita seperti Tuhan Yesus, tidak mau menderita seperti Bapa kita. Padahal kita Bapak Saudaraku, kita ini adalah generasi penerus. Padahal kita ini adalah ahli waris. Tentu akan diwariskan kepada kita, kepada anak-anaknya, apa yang diinginkan Tuhan Yesus, apa yang dijalankan Tuhan Yesus, apa yang sudah dibuat Tuhan Yesus. Tentu kita akan menjalankannya seperti apa diajarkannya kepada kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau mengikuti seturut dengan kehendak kita. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan tadi ayat 20 mengatakan kepada kita, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dalam dunia? Jangan ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Itu peraturan-peraturan dunia. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu adalah ajaran-ajaran perintah manusia. Jangan ini, jangan itu, dan sebagainya. Tapi tidak mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dia takut dengan jangan ini, jangan itu. Itu karena peraturan manusia. Tapi tidak membuka hati kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti orang petani. Orang petani sekarang ini kita melihat pupuk mahal. Bahkan dia mengatakan, tanam ini pupuknya begini, dan ini harganya segini. Semuanya rugi. Padahal belum ditanam. Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita pikirkan pupuk mahal, pikirkan harganya murah. Tapi pikirkan dulu bagaimana kita menanamnya. Tanam dulu, doakan. Sehingga kita pupuki, kita urus, kita rawat. Sehingga nanti dia berbuah. Pasti kena harganya karena kita sudah doakan kepada Tuhan. Sudah kita serahkan kepada Tuhan. Ini tidak. Kita berdebat tentang pupuk, kita berdebat tentang perawatan, kita berdebat tentang harga. Padahal ditanam aja belum, kita sudah berdebat tentang harga. Inilah saat ini yang terjadi Bapak Saudaraku. Kita sudah pikirkan terlebih dahulu
kemana, padahal kita belum melangkah. Makanya saat ini sering kita ditakuti oleh karena aturan. Karena apa? Karena kita belum melangkah. Memang Bapak Saudaraku, jika kita pikirkan dengan logika kita ini, kita tidak berani melangkah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena apa? Karena sangatlah sukar, sangatlah sulit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tidak sama seperti ajaran-ajaran manusia, gampang. Asal percaya saja, asal Kristen saja, selamat. Karena kita lihat fakta, di mana saat ini orang Kristen semuanya katakannya, hamba Tuhan mengatakan, tubuhnya kembali kepada debu karena dia diciptakan dari debu. Rohnya kembali kepada Tuhan. Walaupun dia penjahat sama sekali, walau yang penting dia Kristen. Kita lihat semuanya manusia mengatakan si Anu itu sudah pergi ke rumah Bapa, sudah senang dia di sana. Itu kata manusia. Tapi jika kita kembali kepada firman, kita akan dibawa oleh perbuatan kita. Apa kita lakukan di dunia ini, itulah kita akan tuai. Jadi tidaklah sama seperti apa kata manusia, senang dia di sana. Dia tidak susah-susah lagi. Dia sudah bersama Tuhan. Walaupun dia dibawa ke alam maut, kita mengatakan dia sudah senang di sana. Karena apa? Karena manusia mengatakan yang sana tidak pernah lagi kembali ke dunia ini. Memang benar Bapak Saudaraku, sangatlah benar. Yang sudah pergi meninggalkan dunia ini tidak lagi pernah kembali ke dunia ini lagi. Karena dunia dia sudah berbeda. Yang taatnya setia, dia akan ditempatkan di taman Firdaus. Bagi orang yang tidak taatnya setia, dia ditempatkan di alam maut di bawah. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi tidak lagi bisa dia datang, alam maut itu datang ke dunia ini. Hoi anakku, kau jahat kali ya, enak-enak ke dunia ya. Tidak pernah kau cerita, tidak lagi kau pernah lagi pikirkan aku, tidak lagi kau pernah jarah kuburanku. Tidak lagi dia berkata seperti itu. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi di alam maut. Baik juga dia yang di sorga juga, dia di taman Firdaus juga, dia tidak lagi akan datang ke dunia ini untuk mengatakan kepada kita, anakku, sungguhlah kau supaya engkau selamat seperti saya ini. Dia tidak lagi mengatakan seperti itu. Katakannya ada Alkitab di dunia. Jadi kuncinya Bapak Saudaraku adalah Alkitab originalnya. Jadi tidak lagi yang mati mengajari kita, yang mati menuntun kita, yang mati menasihati kita, yang mati datang lagi kepada kita. Tidak, itu Alkitab mengatakannya. Kita melihat bagaimana Pengkhotbah 9 ayat 5. Jadi itu jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku. Jadi kita ini sering kita dibayang-bayangi karena kata orang. Jadi sepertinya, kayaknya. Jadi janganlah kita dibayang-bayang saudaraku. Janganlah kayaknya, janganlah sepertinya. Tapi kita pastikan kita sudah memegang itu original. Karena itu aslinya. Kita akan mendapatkannya apa janji-janji Tuhan itu. Karena kita sudah pegang dengan erat-erat. Dan kita lakukan apa yang tertulis di dalamnya, yaitu Alkitab yang kita percayai. Ayat 22 mengatakan semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Jadi semuanya itu adalah pengajaran manusia. Semua mengatakan baik, bahkan juga saat ini berlomba-lomba mengatakan saya ini baik, saya ini kudus, saya ini tulus, saya ini dalam Tuhan, saya yang sudah dalam Tuhan. Itu hanya pengajaran, tapi harus
kita mendapatkan originalnya adalah Alkitab. Jadi jika kita cukup hanya mengikuti aturan-aturan manusia, semua katakannya baik. Karena apa? Karena ada maunya. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, barulah kita mendapatkan jati diri sebenar-benarnya, siapa kita sebenarnya. Jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, kamu memang jempolan. Kenapa? Semua baik, apalagi kita rajin, apalagi kita taat mengikuti peraturan-peraturan dunia ini, kita jempolan. Sianu memang luar biasa. Itu dapat pujian dari manusia. Tapi kita tidak perlu dapat pujian dari manusia, tapi kita dapat pujian dari Bapa kita di sorga. Karena apa Bapak Saudara? Karena Bapa kita di sorga yang menentukan kemana arah tujuan kita. Dia akan menyediakan tempat bagi kita yang taat dan setia. Dari Bapak Saudaraku, marilah kembalilah kepada firman Tuhan. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat peraturan-peraturan dunia ini, kita membuat cara segala macam untuk seakan-akan supaya indah, supaya kita menganggap itu tulus, seakan kita itu sudah hidup di sorga. Kenapa? Karena aturan-aturan dunia. Kita pergi ibadah, kumpul sana kumpul sini, tapi semuanya itu adalah menyenangkan daging. Seakan-akan kita tulus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kita ceritakan adalah kebenaran duniawi, aturan-aturan duniawi, bukan kita menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi banyak saat ini suraku gereja-gereja, bahkan saat ini kita lihat ngumpul sana ngumpul sini, tapi kita melihat akhirnya adalah menyenangkan daging, pesta, pora dan sebagainya. Bagaimana Bapak Saudaraku, pernahkah terlintas hati kita bagaimana hati Tuhan saat ini sakitnya Bapak Saudaraku? Apakah seperti zaman Nuh, Tuhan menyesal menciptakan manusia? Karena apa? Karena kita mengeraskan hati, kita tidak dengar suara Tuhan lagi, kita mengikuti aturan-aturan manusia, menyenangkan hati manusia. Ini saatnya Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada firman Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak Saudaraku, karena kesempatan ini tidak dua kali. Yesus datang kedua kali untuk mengangkat orang-orang yang kudus, tidak mengampuni dosa-dosa kita lagi, karena dia sekali datang ke dunia ini sudah mengampuni semua umat manusia yang mau taat dan setia. Dan dari situ dia akan datang kembali untuk mengangkat umatnya yang taat dan setia, tidak mengampuni dosa-dosa kita lagi. Dia sekali mati untuk mengampuni dosa kita. Dia akan datang kembali untuk menagih janji-janjinya. Jika kita mengikuti janji-janjinya, kita akan terangkat, kita akan diubahkan, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak mau mengikuti janji-janjinya, kita akan tinggal 2000 tahun lagi. Di situ nanti kita akan dibangkitkan kembali untuk dibakar bersama-sama penghuni dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mau dibobokkan oleh dunia ini sehingga kita nanti dibakar bersama-sama dia. Tapi marilah ikutilah firman Tuhan, kembalilah kepada originalnya. Jadi semuanya itu yang ada dalam dunia ini adalah bayang-bayang, seakan-akan. Jadi jangan kita lagi seakan-akan,
tapi marilah kembali kepada Alkitab. Firman kebenaran originalnya jangan dikurangi, jangan ditambahi. Jika kita tambahi, jika kita kurangi, berarti kita menganggap Alkitab ini belum sempurna. Berarti kita mengajari Tuhan, sehingga kita tambah-tambahi, sehingga kita kurang-kurangi. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhanlah yang mengajari kita, jangan kita mengajari Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, saat ini banyak kali manusia, orang Kristen saat ini, kita mengajari Tuhan, kita memerintah Tuhan, kita mengatur Tuhan. Siapa kita sebenarnya Bapak Saudaraku? Sehingga kita sanggup untuk memerintah-perintah Tuhan, sehingga kita sanggup untuk mengatur Tuhan, sehingga kita sanggup mengubah firman Tuhan. Siapa kita sebenarnya Saudaraku? Jadi kadang-kadang kita tidak sadar. Karena apa? Karena kita diberikan bebas. Dari kebebasan kita itu kita memakai sewenang-wenang, kita memakai sesuka hati kita. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita hak bebas. Tuhan tidak dibuat kita seperti remote kontrol. Kita melihat kiri katanya kiri, kanan katanya kanan, maju katanya maju, mundur katanya mundur. Tidak seperti itu, tapi kita diberikan hak bebas. Tuhan mengatakan ada dua jalan, satu lebar, satu sempit. Pilih kemana kamu mau. Lebar ke api neraka, sempit jalan ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah, berupayalah, pilihlah jalan kebenaran, jalan yang sempit yang diajarkan Tuhan Yesus itu kepada kita. Karena kita tahu Bapak Saudaraku, kita ini numpang. Terima kasih banyak. Semangat terus, kembalilah kepada Alkitab, firman kebenaran, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Terima kasih banyak. Share kepada teman-teman kita, dan supaya teman-teman kita juga mengerti bagaimana jalan-jalan hidup ini. Jadi jangan makan sendiri Saudaraku, tapi bagilah kepada teman-teman kita, share kepada keluarga kita, supaya firman Tuhan ini bisa bertumbuh dan mengubahkan hati kita. Terima kasih banyak. Jangan lupa Bapak Saudaraku subscribe, supaya firman Tuhan ini berkepanjangan, bisa menjangkau seluruh dunia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak. Semangat terus. Shalom.